Roselin. Roselin lagi kangen sama siapa nih? Oh, aku kangen Roselin. Ya, emang itu pertanyaannya, Ros. Apaan sih lu, Jer? Jam 5 Jer. Oh iya, ya, jam 5 ya. Iya, Kak, ada yang manggil Stephen, ada yang panggil Rere, ada yang panggil Emi. Serius, nggak bohong. Weh, yang manggil Steven tuh aku. Kau pakai pula nama aku ya kan? Nggak bagus gitu. Kau Pak Kepabianan dan Cukai. Nggak, Berarti ini itu ini namamu. mau aku ganti. Itu mau aku ganti tapi nggak bisa karena udah join kami. Udah lah, nggak usah alasan. Cukup teman-teman, udah jam 5. Ih, ada Matthew Franz Dito. TPS dari jauh nih. Ada KST. Udah jam 5 ya? Udah jam 5 Jer. Oke. Oke, teman-teman, karena udah jam 5, kita mau mulai ibadahnya aja. Teman-teman harap bisa segera mempersiapkan hati dan kondisinya. Eh, untuk seterusnya aku serahkan ke MC kita ada Kak Cio. Silakan Kak Cio. Makasih Jeremy. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita baca peraturan dulu ya. Intinya ibadah ini dilakukan hanya dengan suara tanpa video. Jadi nanti kita bisa nyanyi bersama-sama, tapi mic tetap dimatikan supaya tidak overlap suaranya. Dan nanti ketika kita menyanyikan lagu bersama, bisa mengikuti pimpinan dari MC dan juga singer. Kemudian teman-teman, kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di kolom chat ya. Kemudian boleh di-pin presentasi yang ada logo seperti di gambar, tap 1 kali supaya selalu tampil di atas. Mari menikmati Tuhan dan persekutuan ini bersama-sama secara keseluruhan. Jadi dimohon untuk tidak sambil mengerjakan hal lain ya teman-teman. Oke, boleh di next. Saat ini kita akan mulai ibadah. Aku mau mengajak teman-teman untuk mengambil sikap teduh. Mari bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan pada kita hari ini. Mari menyadari bahwa Tuhan telah mengenal kita dan telah membentuk kita sejak dulu untuk suatu tujuan. Rancangan masa depan kita, sebagai apapun nanti kita diutus oleh Tuhan di dunia ini, mari syukuri hal itu. Karena Tuhan telah menetapkan kita sebagai alatnya sejak awal. Sebagai tanda syukur kita, mari kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang boleh memanggil masing-masing kami untuk sama-sama beribadah pada saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menyertai kami, memberikan kami kekuatan dari awal kami bangun di pagi hari hingga sampai saat ini ya Bapa, Engkau boleh terus menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah merancangkan semuanya sejak dahulu kala di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin sama-sama belajar tentang Yeremia yang juga telah Engkau rencanakan segala hal dalam hidupnya sejak dahulu kala, sejak dia di dalam kandungan ibunya. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau firmankan hari ini kepada kami. Dan kiranya bantu hati kami, pikiran kami, untuk terus berfokus padamu ya Bapa, dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Bapa ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang tutup bungkusnya ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Benar, Tuhan telah merancang segala detail dalam hidup kita sejak dahulu. Tuhan menetapkan kita untuk sebuah tujuan. Namun, selama ini, apakah kita pernah meragukan rancangannya atas hidup kita? Apakah kita pernah berpikir, Tuhan salah pilih orang untuk dijadikan alatnya? Mungkin kita merasa tidak mampu, tidak layak, atau tidak terlalu baik. Namun bukan karena kemampuan, kekayaan, dan kebaikan kita dijadikan alatnya. Tapi karena kemurahan Tuhan yang telah menetapkan rencananya atas hidup kita. Ketika Tuhan memilih, memanggil, dan memakai kita, Tuhan akan perlengkapi kita dengan anugerah-Nya. Saat ini, mari kita akui segala dosa kita yang seringkali menyangkal rancangan Tuhan atas hidup kita. Aku memberikan teman-teman waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa yang kita perbuat ketika kita menyangkal rancangan Tuhan.
Tuhanlah yang menjadi inisiator dari segala sesuatu yang kita jalani saat ini. Semua adalah untuk kemuliaan-Nya. Rencananya agung dan mulia, tidak dapat digagalkan oleh manusia. Hendaklah semua yang hidup memuji nama-Nya. God and God alone, kita nyanyikan pujian ini. Record kita pada Bible Study hari ini adalah Yeremia 1 ayat 1 sampai 19. Aku akan membacakan buat teman-teman semua. Judul: Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau.
Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya, dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Bang Riko, aku persilakan. Selamat sore teman-teman. Firman Tuhan telah dibacakan dan kepada setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang demikian. Mari sebelum kita mendengar eksposisi perenungan dari bagian ini, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau ditinggikan, dimuliakan, disenangkan lewat ibadah singkat kami pada sore hari ini ya Tuhan. Di dalam keterbatasan kami, Engkau yang tidak terbatas, Engkau menyatukan kami, sehingga sekalipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami boleh menikmati koinonia, kesatuan yang sejati dari tubuh Kristus. Dan Engkau menjanjikan bahwa di dalam kesatuan itulah Engkau mengaruniakan pertumbuhan rohani. Bapa, saat ini kami membuka Alkitab kami, dan kami terus berdoa supaya Engkau membuka juga hati dan pikiran kami, supaya kami terbuka terhadap kebenaran, melihat kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan berani untuk memberitakan kebenaran itu, apapun resikonya. Kiranya Tuhan menolong pembahasan yang hanya dalam beberapa menit ke depan ini, tetapi kami boleh mencicipi nilai kekal yang Engkau berikan, karena Engkau menitipkan sesuatu untuk kami sama-sama pahami, renungkan, berinteraksi dengannya, dan mengaitkannya dengan kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan presentasikan slide-nya, teman-teman. Terima kasih untuk pembacaan firman yang sedemikian indah. Ya. Oke, saya berharap sudah bisa terlihat. Oke, saya memberikan judul God's Calling. Tadi sudah dibacakan.
ada satu video dari Superbook yang cukup menarik. Saya coba pikir-pikir dan tidak terlalu lama, 1 menit kurang, 1 menit lebih sedikit. Mari kita melihat visualisasi dari pembacaan kita pada sore hari ini. Semoga suaranya terdengar ya. Baik, itu adalah visualisasi dari Yeremia 1, walaupun juga tidak secara utuh ya ditampilkan. Baik, kalau kita melihat konteks dari Anatot ya, itu ada kurang lebih 3 mil atau 4,8 kilo ya di sebelah utara Yerusalem ya. Dan kalau kita melihat konteks dari pemerintahan, minggu lalu Bang Abraham mungkin sudah membagikan sekilas ya tentang konteks dari pemanggilan Yeremia. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau berikan ada 5 outline ya. Yang pertama kita akan melihat konteks panggilan ya 1-4, lalu peneguhan panggilan 5-9, spesifikasi panggilan ayat 10, sifat panggilan 11-16, dan risiko serta jaminan dari panggilan 17-19. Nah, kita mulai yang pertama, konteks dari panggilan. Oke, jadi kita sudah mendengar konteks dari pemerintahan di mana Yeremia hidup. Dan memang menarik, Yeremia sempat menikmati pemerintahan dari beberapa raja-raja yang ada di Yehuda. Ya, seperti yang kita tahu, Israel sudah terpecah menjadi 2. 10 kerajaan di sebelah utara itu ibu kotanya adalah Samaria. 2 kerajaan yang terakhir, Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Apa yang terjadi? Ternyata Yeremia mengalami pemerintahan Yosia yang terjadi di tengah-tengah apa yang disebut superficial religion, keagamaan yang cetek atau lahiriah. Jadi secara lahiriah mereka melaksanakan ibadah mereka di bait Allah, mempersembahkan korban, melaksanakan hari Sabat. Tetapi di sisi lain mereka pun juga menyembah berhala. Ya, menarik, Yosia melakukan reformasi. Ya, Yosia hidup 639 sampai 609 Masehi, sebelum Masehi, tetapi reformasinya itu ternyata tidak berdampak pada Yehuda. Tidak berdampak, tidak mempertobatkan umatnya. Padahal Yosia itu dikatakan sebagai raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Ini mengingatkan kita terhadap hukum kasih yang Yesus katakan kepada orang-orang muda seperti kamu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan Yosia melakukan reformasi dengan semangat yang seperti itu, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Tak lama Yosia memerintah. Umurnya kurang lebih hanya 30 tahun, lalu dia mati digantikan oleh anaknya Yoahas.
Malangnya Yoahas hanya 3 bulan memerintah, lalu dia diganti oleh Yoyakim, anak Yosia yang lain. Nah, Yoyakim ini dikenal sebagai raja yang menolak dan menghina firman Tuhan. Yoyakim mati, lalu digantikan oleh Yoyakin. Yoyakin ini adalah raja yang memberontak terhadap Babel. Lalu ketika Babel menghancurkan Yerusalem, maka Yoyakin pun ikut bersama dengan rombongan yang dibuang ke Babel, termasuk Yehezkiel. Dan saudaranya namanya Zedekia menggantikan dia menjadi raja sekitar 8-9 tahun. Dan inilah raja yang tidak setia, yang penuh kompromi. Dia mengikat perjanjian dengan Babel, lalu melupakan kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi setelah itu memberontak juga kepada Babel. Ternyata kepada Babel pun dia tidak setia. Sehingga kali ini tidak ada ampun. Yerusalem dan Bait Allah betul-betul dihancurkan 587 sebelum Masehi. Dan saat itu hancurlah kerajaan selatan atau Yerusalem. Dan tragis sekali, karena anak-anaknya dibunuh di depan matanya sendiri, lalu matanya dibutakan, dan Zedekia dibuang ke Babel. Nah, semua ini kamu bisa membaca di akhir 2 raja-raja. Dan itulah konteks pelayanan Yeremia. By the way, Yeremia masih hidup sampai Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Dan di tengah kondisi yang mengecewakan, ya, superficial religion, di tengah bangsa dan pemimpin yang menolak dan menghina firman, di tengah ketidaksetiaan dari pemimpin, firman Allah hadir. Yeremia dipanggil. Jadi memang di dalam kondisi yang tidak ada harapan, tetap ada harapan. Ketika firman Allah hadir, Yeremia dipanggil. Kita lanjutkan yang kedua, soal peneguhan dan panggilan. Ayat 5-9. Nah, menarik, firman Allah langsung kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan ini adalah panggilan khusus, teman-teman. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum Yeremia melakukan sesuatu untuk Tuhan, Allah sudah mengenal dia lebih dulu. Allah sudah membentuk dia lebih dulu. Allah sudah berinisiatif untuk menetapkan dan untuk menguduskan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, menarik ya, sebelum kata membentuk, Allah telah mengenal Yeremia. Sebelum dia keluar dari kandungan, Allah telah mengenal. Nah, kata yada ini atau kata mengenal, seperti yang teman-teman tahu, ini bukan saja bicara tentang pengenalan secara intelektual atau secara kognitif. Tetapi kata ini juga menunjukkan keintiman. Seperti apa yang dilakukan Adam dengan istrinya dalam Kejadian 4 ayat 1, King James Version, itu mengatakan Adam knew Eve. Adam bersetubuh dengan istrinya. Adam mengenal istrinya. Dan ternyata bukan saja punya nuansa keintiman, tetapi juga memiliki nuansa komitmen. Bahwa Allah sudah mengkomitmenkan dirinya kepada Yeremia. Jadi Allah bukan cuma sekedar tahu Yeremia akan menjadi orang seperti apa. Yeremia sudah ada di dalam hati dan pikiran Allah sebelum ia ada di dalam dunia. Jadi pengenalan ilahi ini ditunjukkan melalui cara Allah memilih, menetapkan Yeremia. Indah sekali ya kalau kita membayangkan bahwa ketika kamu di dalam panggilanmu sebagai pelayan mahasiswa, sebagai pelatih pemuridan, sebagai pembimbing, sebagai mentor bagi mahasiswa, Allah sudah mengenal kamu. Dan Allah menguduskan. Kata menguduskan ini bukan saja bermakna disucikan ya secara moral ya, tetapi bermakna dipisahkan, teman-teman. Dipisahkan dari sesuatu yang biasa,
atau yang dikhususkan. Dan ini yang Allah maksud. Jadi di antara sekian banyak orang yang lahir ke dunia, Allah telah memilih untuk mengkhususkan Yeremia. Dan ini yang membuat Yeremia unik di antara yang lain. Bahkan di antara keturunan imam yang lain. Teman-teman juga tahu ya, dia seorang keturunan imam di Anatot, dan Anatot adalah kota Lewi atau kota imam. Tetapi yang menarik, Yeremia adalah dikhususkan daripada yang lain. Dia manusia biasa, tetapi dia hanya dipisahkan dari yang lain oleh Allah. Satu hal yang menghibur teman-teman, di antara sekian banyak mahasiswa di kampus dalam konteks zaman ini, bahkan di dalam konteks pandemi ini, Allah telah mengkhususkan kamu, memisahkan kamu untuk melayani teman-temanmu yang lain. Dan Allah telah menetapkan Yeremia. Jadi di ayat yang kelima ini memang kita melihat ada begitu banyak kebenaran yang bisa kita ambil menjadi keyakinan bagi panggilan kita masing-masing. Aku telah menetapkan engkau. Kata Natan ini dalam bahasa Ibrani itu punya makna menetapkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Contohnya Abraham. Abraham ditetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi Abraham juga dikhususkan, dipisahkan dari sanak keluarganya, lalu dia ditetapkan menjadi bapa bagi segala bangsa. Dan kata membentuk, seperti yang tadi di awal, ini satu hal yang tidak asing. Karena kita juga membaca ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang telah dibentuk oleh Allah sejak dalam kandungan untuk menjadi hambanya. Misalnya Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 13. Paulus pun juga mengatakan demikian dalam Galatia 1 ayat 15. Dikatakan begini, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya apa? Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Teman-teman, kalau kita memiliki keyakinan yang seperti ini, teman-teman, konteks pelayanan sesulit apapun, penolakan seberat apapun, bahkan tekanan-tekanan, ataupun juga gesekan-gesekan di dalam pelayanan sesulit apapun, itu tidak akan membuat kita mundur dari panggilan. Kenapa? Karena God and God alone. And all the best and worst of men can change the master plan. Saya berterima kasih tadi WL memilih lagu ini sehingga kita diingatkan bahwa tidak ada yang dapat mematahkan, menggoyahkan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, apa yang bisa kita lihat di sini? Satu kebenaran yang bisa kita ambil bahwa rencana Allah ada lebih dulu daripada eksistensi kita. Allah sudah memilih, Allah sudah menetapkan, Allah sudah menguduskan, dan Allah sudah membentuk kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah telah mengenal kita. Dan ini menyiratkan satu kebenaran yang penting bahwa kita lahir untuk menggenapi rencana Allah. Dan itulah yang Alkitab nyatakan. Tidak seperti banyak orang Kristen yang sekedar melibatkan Allah untuk mencapai rencana mereka, kita seharusnya melibatkan seluruh hidup kita untuk menggenapi rencana Allah. Kita ada di dunia untuk rencana Allah, bukan rencana Allah ada untuk kita. Jadi kalau kita memahami ini, teman-teman, kita mengerjakan semua pekerjaan, semua job description, bahkan semua pemuridan yang kita lakukan untuk semua jemaat yang Tuhan percayakan dengan sukacita.
Karena kita telah dipilih untuk tugas itu. Kita telah ditetapkan untuk tugas itu. Tapi sebenarnya Yeremia menolak ya teman-teman ya. Tuhan Allah, sesungguhnya aku masih muda. Aku tidak pandai berbicara. Aku masih a young man. Na'ar, itu bahasa Ibrani-nya. Itu menunjukkan orang yang belum banyak pengetahuan, yang belum banyak pengalaman. Kita nggak tahu berapa usia Yeremia pada saat ia dipanggil. Apakah dia belasan tahun atau mungkin sekitar 20-an tahun, ya berarti sekitar seusia kamu begitu ya. Tetapi kalau kita mempertimbangkan rentang pelayanan Yeremia yang mencapai sekitar 55 tahun ya, sampai pembuangan di Babel, jelas Yeremia masih sangat muda pada waktu dia dipanggil. Nah, zaman itu sangat sulit ya teman-teman ya untuk kita menghormati orang yang muda lalu menyampaikan berita firman Allah. Kenapa? Karena itu zaman yang memberikan penghormatan besar kepada orang tua. Jadi intinya Yeremia menolak. Dan itu mengingatkan kita juga ya. Emang di awal kita dipanggil sebagai pemimpin kelompok kecil, sebagai panitia, acara-acara kampus, sebagai pengurus, sebagai koordinator, sebagai bidang doa, dan seterusnya. Emangnya kita langsung terima? Ya, biasanya kita menolak. Kenapa saya? Emang saya istimewanya apa? Saya nggak punya istimewa apapun. Ya, kebanyakan kita sudah pasti langsung menolak panggilan terhadap melayani. Tapi teman-teman, Allah tidak tidak putus asa ya. Allah bersikeras ya. Allah justru meneguhkan. Penolakan Yeremia tidak menghalangi Allah untuk memakai Yeremia. Kenapa Allah bersikeras? Karena ayat 5 tadi teman-teman, kita melihat bahwa Allah itu sudah mengenal, menguduskan, menetapkan, dan membentuk kita. Dan menetapkan kita untuk menggenapi rencananya. Jadi penolakan kita itu tidak akan berarti apapun bagi Allah. Jadi kalau kamu di awal-awal menolak, ya, lalu terpaksa kamu menerima, ya itu sudah pasti Filipi 2 ayat 13. Allah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Bukan karena kamu mau, tetapi karena Allah yang mau. Dan yang kedua, teman-teman, karena Allah yang berdaulat, Allah yang menguduskan dan menetapkan membentuk Yeremia, Allah yang memberikan jaminan, teman-teman. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ini janji yang kekal, teman-teman. Apapun keberatan kamu, apapun penolakan kamu, janji Tuhan cuma satu. Aku menyertai kamu dan itu yang paling penting. Amin. Saya pikir kamu akan mengaminkan. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman. Memang Yeremia ini bilang, aku nggak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang apa? Nggak masalah. Aku yang akan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Itu di ayat yang ke-9. Dan ini tentu mengingatkan kita akan Musa. Musa bilang, aku bukan orang yang fasih berbicara. Aku lidahnya itu keluh. Tuhan bilang, oh siapa yang menciptakan lidah manusia? Ya, dan ini juga mengingatkan kita kepada para rasul. Karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menaruh perkataan Yesus kepada mereka. Roh Kudus akan mengingatkan firman Yesus ketika mereka lupa. Dan Roh Kudus yang akan menaruh perkataan-perkataan kepada mereka ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Jadi jangan takut kalau kamu masih mahasiswa tingkat kedua yang dipercayakan Allah untuk memimpin beberapa mahasiswa, memuridkan mereka. Aku tidak bisa bicara. No, memang bukan kamu yang berbicara,
tapi Roh Kudus yang akan berbicara melalui kamu. Aku tidak pandai berkhotbah. Loh, siapa yang minta kamu berkhotbah? Enggak, kamu cuma diminta untuk menggembalakan mereka. Biarkan Allah yang bekerja. Biarkan Allah yang akan menaruh perkataannya di dalam diri kita, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus. Harta ini, Injil ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Tidak heran teman-teman, ya kalau Tuhan mengatakan di ayat yang ke-10 ya bahwa pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi luar biasa kalau kita melihat bahwa Yeremia sudah dipilih sejak dari kandungan dan dia juga diberikan panggilan yang spesifik. Itu yang membedakan dia dari nabi-nabi yang lain. Dan itu yang membuat Yeremia spesial. Karena firman yang diberitakan itu punya dua nuansa, judgment and grace. Penghakiman dan anugerah. Tapi kalau teman-teman lihat, kata-kata yang bernada penghakiman itu ada 4 teman-teman. Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Waduh, ini adalah berita yang tidak enak untuk didengar jemaat. Tetapi ada 2 kata yang menunjukkan anugerah. Bahwa Allah yang mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, juga Allah yang membangun dan menanam. Allah yang memberikan anugerahnya. Jadi teman-teman, berita yang dibawa Yeremia itu lebih banyak bernuansa teguran, peringatan, daripada berita tentang pengampunan, anugerah. Jadi teman-teman, ini yang secara spesifik Allah ingin Yeremia lakukan pada zamannya. Selama 55 tahun pelayanannya, Yeremia akan memberitakan firman mengenai penghakiman Allah atau penghukuman Allah, tetapi juga anugerah. Saya rasa ada banyak orang nggak sadar teman-teman ya, kalau ayat yang paling disuka itu Yeremia 29 ya teman-teman ya. Kalau saya boleh bacain, orang tuh suka banget mengutip ayat ini sebagai gambaran bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya ke Yehuda atau Yerusalem. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita kalau ayat ini dikhotbahkan, kita merasa terhibur. Tapi kamu sadar nggak? Orang Israel atau Yehuda sudah dibuang dulu, baru mengalami anugerah Tuhan. Baru bisa mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kamu nanti mengkhotbahkan bagian Yeremia 29 ayat 10 dan 11, ingat bahwa itu adalah konteks penghakiman. Anugerah yang mengikuti penghakiman. Jadi memang tugas Yeremia adalah tugas yang tidak gampang. Dan saya pikir tugas kamu juga sebagai mahasiswa, pemberita Injil, mahasiswa sekaligus pemberita Injil, tidak gampang. Kenapa kamu diminta untuk memberitakan pengampunan dosa dan keselamatan kekal oleh Yesus Kristus, tetapi sekaligus memberikan peringatan tentang betapa bahayanya, betapa mengerikan dosa dan dampaknya merusak kehidupan mahasiswa. Dan tentu saja kamu mesti menyampaikannya dengan baik. Yang keempat, teman-teman,
sifat panggilan Yeremia. Kalau kita melihat ada beberapa permainan kata ya, ditanya, apa yang kamu lihat Yeremia? Oh, saya melihat sebatang dahan pohon badam. Nah, ini permainan kata pohon badam atau pohon almond begitu ya, itu syaket dalam bahasa Ibrani. Lalu Tuhan mengatakan, oke, baik penglihatanmu. Mata lu tuh tajam begitu ya. Kenapa? Karena dari penglihatan itu sebetulnya aku ingin menyatakan bahwa aku siap sedia atau syoket melaksanakan firmanku. Jadi Allah yang berfirman juga menjamin bahwa firman-Nya itu akan Dia genapi. Makanya dikatakan bahwa historis adalah his stories. Allah adalah Allah atas sejarah. Lalu ini berita tentang penghukuman. Apalagi, oh periuk yang mendidih. Lalu Tuhan mengatakan bahwa akan ada malapetaka dari utara. Ada penghakiman. Jadi ini adalah kondisi bangsa yang sangat kritis. Kenapa? Karena mereka berzinah kepada Allah-Allah yang lain. Teman-teman, konteks dari keberadaan kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan mahasiswa juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain di dalam kondisi pandemi, tetapi dampak dari pandemi itu pun juga mengerikan. Ada seorang yang mengatakan mungkin pandemi itu pun juga merupakan penghakiman Allah atas manusia. Persis seperti ketika Allah memunahkan manusia pada zaman air bah, atau pada saat Sodom dan Gomora, atau murka Allah yang lain yang menunjukkan penghakiman dengan memberikan tulah-tulah kepada orang-orang yang menentang Dia. Apapun penafsiran dari orang, teman-teman kita punya dasar keyakinan bahwa kita telah dikenal Tuhan, kita telah dipanggil, kita dikuduskan, dan kita ditetapkan menjadi hambanya di tengah konteks yang mengerikan. Yang terakhir, teman-teman, risiko dan jaminan panggilan, ayat 17 sampai 19. Teman-teman ingat, sekalipun Allah yang melakukan, ya, di dalam ayat yang ke-18 kita melihat bahwa Allah mengatakan, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuda dan seterusnya, ya. Tetapi Yeremia tetap diberikan tanggung jawab. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Jadi cakupan pelayanan Yeremia memang besar. Dia harus menjadi kota berkubu, tiang besi, tembok tembaga, dan musuhnya itu raja-raja Yehuda, pemuka-pemuka, bahkan para imam. Saya nggak bisa membayangkan ya kalau kamu dipanggil pada zamanmu, lalu kamu dikatakan bahwa musuh-musuhmu itu adalah rektormu sendiri, dosenmu sendiri, atau musuh-musuhmu adalah dosen agamamu sendiri, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di kampusmu, dan sebagainya. Jadi ini adalah pelayanan yang cukup memprihatinkan bagi seorang yang bernama Yeremia. Dan kita melihat keseluruhan kitab suci menunjukkan betapa banyak penolakan, tekanan, dan penganiayaan yang dihadapi oleh Yeremia di dalam pelayanannya, teman-teman. Para nabi biasanya hanya diutus kepada suatu bangsa tertentu, tetapi Yeremia diutus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, kepada imam-imam. Nah, kalau teman-teman lihat di screen, ini adalah beberapa catatan penganiayaan, penolakan yang dihadapi Yeremia di dalam pelayanannya. Sehingga tidak heran kalau Yeremia membutuhkan panggilan yang khusus. Tetapi tetap Yeremia diberikan tanggung jawab. Tetapi engkau, baiklah engkau bersiap
Dan Yeremia melawan semuanya. Bukan hanya para raja dan pemuka, tetapi para imam dan bangsanya sendiri. Dan Yeremia memang dikenal sebagai nabi yang meratap, karena dia melawan semua orang. Dan kita melihat bahwa Yeremia itu nggak boleh menikah, teman-teman. Yeremia dikenal sebagai nabi yang terisolasi dan kesepian. Gak ada istri yang mencintai dan mendukung dia. Saya pikir setidaknya kalau stres di luar, teman-teman, ketika pulang ke rumah, ada istri dan anak, ya dia masih terhibur gitu ya. Tetapi ini nggak boleh menikah. Nah, tetapi teman-teman harus ingat ya bahwa ini adalah panggilan khusus. Jadi tidak semua orang dipanggil seperti Yeremia. Tidak ada di dalam Alkitab profesi tertentu yang tidak boleh menikah, ya, kecuali nazir Allah atau orang yang sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan secara khusus. Tetapi Allah tetap memberikan janjinya. Ayat 19b, pasal 1 ini ditutup dengan janji bahwa aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya mau katakan sebelum kita masuk ke bagian aplikasi, cara Tuhan ya seperti ini, teman-teman. Bukannya dia menghentikan pertempuran atau peperangan, tetapi dia ikut berperang bersama kita. Dia ikut berdiri di samping kita yang sedang bertempur. Tuhan tidak akan menghentikan penderitaan kita, tapi Tuhan akan menyertai kita. Dan seluruh tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami Tuhan yang menyertai, dan itu lebih daripada cukup. Apa yang sedang jadi pergumulanmu saat ini? Apa yang jadi ketakutan dan kekhawatiranmu? Ingat bahwa kamu sudah dipanggil dengan panggilan khusus. Memang kita bukan Yeremia, Allah tidak berbicara langsung kepada kita. Tetapi prinsip dari eksposisi kita pada hari ini bisa kita aplikasikan juga terhadap panggilan kita. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Kita adalah hamba Allah. Dan Allah rindu sekali untuk memakai kita di zaman yang kita tinggali saat ini untuk melayaninya. Maukah kamu meyakini panggilannya? Dan bagaimana caranya? Tentu saja, panggilan yang sejati hanya bisa dialami oleh orang-orang yang telah menerima anugerah. Anugerah yang menyelamatkan. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diterima oleh iman. Iman bukan cuma sekedar perkataan aku percaya atau keyakinan di dalam hati. Tetapi iman pun juga harus muncul dari perbuatan kita. Apakah kita berani meninggalkan segala dosa-dosa, berani mematikan semua kebiasaan ataupun juga sifat-sifat kita yang lama. Kamu sedang menerima satu pekerjaan ilahi di dunia yang fana ini. Satu pelayanan yang bernilai kekal. Kamu tidak mungkin bisa menerima itu. Kamu tidak mungkin bisa meyakini panggilan kalau kamu belum mengalami yang pertama ini. Yang kedua, tentu saja tergantung dari tiap-tiap pribadi. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan setiap orang dengan kondisi kerohanian yang sama, dengan kesiapan yang sama. Seperti ketika Allah memanggil Yeremia. Yeremia menolak, Allah bersikeras. Dan Allah mengatakan, jangan kau katakan masih muda. Tapi apapun yang kusuruh kamu lakukan, kamu harus lakukan. Ada orang-orang yang gak ready tuh teman-teman. Ketika firman Tuhan udah ngomong begitu ya, dari eksposisi, dari kelompok kecil, dari pembacaan firman, dari saat teduh dan sebagainya, tetap aja tambeng teman-teman. Tetap jugul, gak mau taat, gak mau melakukan. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu Allah tidak menuntut banyak dibandingkan orang-orang yang sudah ready untuk menerima panggilan.
Ya tentu saja pemeliharaan Allah cukup untuk setiap kita. Tetapi kita tidak sama. Ada orang-orang yang mungkin mendengar pesan ini dari eksposisi, lalu dengan cepat melupakannya. Atau tidak mengertinya, seperti orang yang mendengar firman, lalu melupakannya. Atau mendengar, lalu dihimpit oleh kekhawatiran, ketakutan, atau kenikmatan hidup sehingga firman itu tidak bertumbuh. Ingat cerita tentang perumpamaan penabur. Atau orang seperti tanah yang subur, yang mendengar firman itu, lalu merenungkannya, lalu melakukannya, sehingga memperoleh buah berlimpah-limpah. Gimana kita meyakini panggilan kalau kita tidak memiliki kualitas hati seperti orang yang keempat, yaitu tanah yang subur. Yang ketiga tentu saja, teman-teman, memiliki relasi dengan Kristus. Kamu harus tinggal di dalam Dia. Abide in Him. Kamu harus seperti ranting yang nempel pada pokok anggur. Karena Tuhan Yesus memberikan satu pastian. Di luar aku, apart from me, you can do nothing. Dan tentu saja melatih kepekaan rohani. Bagaimana kita meyakini bahwa pelayanan yang dipercayakan kepadaku, bro, besok jadi gitaris ya, minggu depan kau jadi WL ya, ini kita udah mau Natal nih, dalam masa-masa sulit seperti ini, kita susah nih nyari orang, mau nggak kamu menggumulkan menjadi ketua panitia? Nah sekarang bagaimana kamu bisa meyakini akan panggilan? Rohanimu mesti peka. Bagaimana sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus, dan tentu saja itu poin yang keempat ini sangat bergantung dari 3 poin berikut di atasnya. Sudah memiliki anugerah, lalu bergantung atau kamu memiliki respons yang benar terhadap firman Allah dan memiliki relasi dengan Kristus. Dan ini tentu saja berkaitan dengan kondisi. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu alami? Apa yang kamu pikirkan dengan kondisi itu? Apa yang kamu rasakan? Dan yang terakhir, penting untuk kita berdiskusi dengan sahabat rohani. Kadang-kadang firman Tuhan tidak ngomong secara spesifik. Kadang-kadang doa kita pun juga masih meninggalkan kebingungan, keraguan. Apakah aku harus menerima pelayanan ini atau tidak? Tuhan bisa pakai orang-orang yang rohani di samping kita atau orang yang dekat dengan kita untuk meneguhkan apa yang menjadi panggilannya. Yang jelas Allah sendiri yang akan terus meneguhkan kita oleh karena Dia yang telah memilih kita. Dan Dia menjamin penyertaannya. Dan itu lebih dari cukup. Baik, terima kasih. Saya sudah selesai. Minta dengan kasih Ayuni deh. Kak Ayuni boleh respons dalam doa. Thank you. Mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa dan menegur, mengingatkan, menghibur kami pada sore hari ini. Tuhan, kami menyadari seringkali kami seperti Yeremia, ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menyatakan kehendak, justru kami lari mungkin karena ketakutan atau kondisi yang kami lihat sepertinya tidak baik, atau kami tidak ingin ada dalam kondisi pelayanan yang seperti itu. Tapi Tuhan tolong kami juga untuk patuh dan taat dan meyakini bahwa Tuhan menyertai. Ya Tuhan, tolonglah kami juga untuk selalu siap sedia ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menyatakan kehendak. Tolonglah kami untuk boleh peka, kemudian boleh taat pada pimpinan Tuhan,
dan terus-menerus meyakini bahwa rancangan damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kami ketika Tuhan menginginkan kami untuk melayani Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh menyapa secara pribadi kepada setiap kami. Kami sangat yakin bahwa Tuhan berbicara secara unik kepada kami secara pribadi. Karena itu kiranya tolonglah kami ya Roh Kudus untuk boleh terus mengerti, boleh mengingat, kemudian mengaplikasikan kebenaran firman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman yang Tuhan boleh nyatakan melalui Bang Riko. Kiranya Allah boleh memberkati pelayanan Bang Riko ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan sisa waktu ibadah pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bang Riko dan Kak Ayuni yang telah menutup dalam doa. Saat ini kita akan mendengarkan sharing kampus. Kepada teman-teman pensharing, aku persilakan. Ya, salam teman-teman semua. Suaraku terdengar kan ya? Perkenalkan, namaku Tika, aku dari PMK Politeknik SMI. Aku mau sharing kondisi di PMK SMI sendiri. Kalau untuk PMK SMI sejauh ini sedang dalam proses pembinaan CPKK Tinker, di mana ada 5 CPKK dan 3 Tinker baru yang mengikuti pembinaan tahun ini, dan bersyukur untuk retret online yang akan diadakan minggu depan secara 3 hari secara terpisah sesi retret online-nya. Dan untuk mungkin kedepannya lagi dalam proses pemantapan juga. Di minggu-minggu ini mau ada kembali rapat untuk pemastian retret online di minggu depan. Dan kalau untuk kondisi lainnya, mungkin karena mau penyambutan mahasiswa baru ya, jadi sekarang lagi pengurus lagi proses mengumpulkan cara yang terbaik untuk dalam penyambutan maba pada tahun ini, yang mana baru dapat konfirmasi dari tim panitia PKKMB bahwa penyambutan mahasiswanya itu akhir Agustus, dan itu diadakan secara online. Dan lagi proses juga untuk mencari data maba, untuk jaringan komunikasinya gimana nanti ke depannya, terus dalam menentukan penyambutan mahasiswanya ke depannya seperti apa, dan lagi menentukan juga metode yang terbaik untuk proses penginjilan walaupun secara online kayak gini. Selain itu, mungkin di akhir bulan ini juga teman-teman pengurus lagi mempersiapkan untuk pelayanan di semester depan, yaitu persiapan pusar untuk PJ di semester depan, dan persekutuan doa, menentukan tema serta pemimpin persekutuan doanya. Ya, mungkin selain dalam persiapan pusar, penentuan tema untuk PDSA juga untuk KTB dan KK online boleh didoakan. Sejauh ini sudah ada beberapa yang aktif kembali untuk ke kelompok kecil lagi, dan sangat bersyukur untuk hal itu. Mendoakan untuk kelompok kecil untuk tetap boleh mempunyai kerinduan untuk boleh mau sama-sama belajar walaupun kondisinya lagi libur sekarang dan lagi masa-masa serba online kayak gini. Itu aja sih teman-teman yang mau aku sharingkan dari kondisi PMK SMI. Terima kasih. Makasih Tika sharingnya. Saat ini kita mau sama-sama mendoakan PMK SMI dan juga doa syafaat.
Kepada Cindy, pendua syafaat, aku persilakan. Shalom semuanya, apakah suaraku terdengar? Ya, terdengar. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang selalu menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Kepadamu Allah yang selalu setia kepada kami di tengah ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Bersyukur ya Allah untuk hari baru yang boleh Tuhan hadirkan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk waktu yang Tuhan sediakan Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul, bisa hadir dalam persekutuan online ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan tadi. Bersyukur ya Allah, kami semakin dibentuk, kami semakin mengerti bahwa panggilan itu adalah konsekuensi logis atas iman kami ya Tuhan. Panggilan itu bukan tentang kami yang bergerak dengan sendirinya Tuhan, tapi Engkau yang mempersiapkan kami untuk menjalani ya Tuhan. Bersyukur juga ya Bapa untuk Bang Riko yang boleh ada, yang boleh membagikan firman ya Tuhan, yang membangun pengertian kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tambahkan Tuhan berkat kesehatan kepada Bang Riko dan keluarganya ya Tuhan, agar melalui Bang Riko dan keluarganya banyak orang boleh terberkati, banyak orang menjadi percaya, dan banyak orang boleh bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa untuk Politeknik STMI ya Tuhan, untuk segala rencana yang telah teman-teman kami buat di sana ya Tuhan, untuk pembinaan CPKK, Timker, untuk penyambutan mahasiswa baru ya Tuhan. Tuhanlah yang memimpin setiap proses persiapan tersebut ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayan yang boleh bekerja di sana ya Tuhan. Dan untuk retreat online yang akan diadakan minggu depan Tuhan, kiranya setiap jemaat, kiranya setiap mahasiswa boleh menikmati retreat tersebut ya Tuhan, dan semakin diteguhkan lagi imannya dalam Kau ya Tuhan. Berdoa juga ya Bapa untuk setiap persiapan pelayanan untuk semester depan di Politeknik STMI ya Tuhan, kiranya Tuhan yang bantu pelayan pengurus ya Tuhan dalam mempersiapkan tusar, tema, dan kiranya Tuhan juga yang menjadikannya seturut dengan kehendak Tuhan ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa juga ya Bapa untuk pertumbuhan setiap jemaat yang ada di PMK kampus masing-masing ya Tuhan. Kami kiranya ya Tuhan, setiap jemaat boleh semakin rindu untuk datang persekutuan, untuk aktif dalam persekutuan ya Tuhan. Begitu juga dengan pelayan-pelayan dan pengurus yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan, setiap pelayan dan pengurus boleh berhikmat dalam menjalankan PJJ, boleh berhikmat dalam menjalankan pelayanan ya Tuhan, dan juga menjaga persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa untuk persekutuan PMKJ yang boleh ada ya saat ini, dan kami berharap Tuhan untuk minggu depannya kami juga boleh semakin menikmati, semakin rindu untuk hadir dalam PMKJ ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapa untuk kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama yang ada di setiap kampus ya Tuhan. Ya Tuhan boleh berkati baik PKK, CPK, baik PKK, AKK, pemilik KTB-nya Tuhan, anggota KTB, kiranya Tuhan boleh memberikan semangat, kiranya Tuhan boleh mendorong setiap PKK dan AKK ya Tuhan, untuk boleh sama-sama memperjuangkan waktu, memperjuangkan firman ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama tumbuh ya Tuhan. Itu juga untuk Indonesia ya Bapa, untuk negeri kami, untuk dunia kami juga ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, sudah berbulan-bulan kami berada bersama dengan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan bangsa kami, memulihkan bumi kami ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh bersekutu secara
offline. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh hidup seperti normal, seperti biasanya ya Tuhan. Di tengah kondisi ini juga ya Tuhan, banyak orang yang mungkin belum sadar, belum peka ya Tuhan akan bahaya COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai hati dan pikiran kami semua ya Tuhan, untuk boleh menjaga diri kami dan tidak mencelakai orang lain ya Tuhan, dengan berdiam diri di rumah. Ajar kami Tuhan untuk boleh sabar, ajar kami untuk boleh semangat dan juga senantiasa bersyukur atas apapun yang boleh kami rasakan sekarang Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tenaga medis, pemerintah, dan setiap peracik obat ya Tuhan, untuk boleh melalui tangan mereka, melalui kebijakan yang mereka ambil, banyak orang yang boleh sembuh, banyak orang yang boleh selamat ya Tuhan. Dan khususnya Bapa, untuk banyak pemimpin yang terinfeksi, bahkan meninggal ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan hati agar mereka boleh melaksanakan protokol dengan baik ya Tuhan, agar juga keluarga mereka Tuhan boleh senantiasa diberikan penghiburan dan kekuatan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk kebijakan pencairan gaji ke-13 yang sedang diusahakan oleh pemerintah ya Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan anggaran boleh digunakan dengan baik ya Tuhan. Kita juga ya Bapa untuk Gunung Sinabung ya Tuhan yang kembali erupsi lagi Sabtu lalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai warga sekitar, dan juga Tuhan boleh sertai setiap orang yang terjun ke lapangan ya Bapa, agar tetap waspada, agar tetap siaga ya Tuhan, dan bisa menjaga diri di tengah status siaga ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah segala doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa ya Tuhan, yang seringkali mendukakan hati sesama kami, terkhususnya mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami manusia yang sangat berdosa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, halo semuanya. Shalom. Suaraku masuk nggak nih? Oke. Kembali lagi bersama saya di sini. Oke, sekarang kita mau pengumuman. Hore. Nah, hari ini kita ibadah kita hari ini dilayani oleh pelayan-pelayan. Ada pembawa firman, ada Bang Riko. Terus MC kita ada Kak Cio dari angkatan 2017, dan singer kita ada Gita dari Hang Jebat 2018, dan pendoa sahabat kita ada Cindy, Kak Cindy dari Stan 2017, dan tentu saja ada slider kita yang sangat tampan, Bang Alfa, dan tentu saja ada saya sendiri, Jeremy Abraham, yang biasa dipanggil Carlos. Oke, next. Nah, ini buat teman-teman yang udah dari sekarang udah mulai kepikir nih, nanti setelah kuliah mau kerja di mana ya, atau mau keluar kota ya, atau mau di Jakarta aja ya. Nah, buat teman-teman yang punya keraguan gitu, kebimbangan, bisa nih hari Kamis tuh nonton live-nya dari channel YouTube-nya Bang Alex Nanlohi. Itu jam 7:30 sampai jam 8:30. Judulnya Keluar dari Ibu Kota. Yakin? Oke, next Bang. Nah, minggu depan kita juga ada Bible Study, tapi bentuknya PA. Pasti teman-teman udah kangen kan sama PA? Oke, pasti kangen. Nah, judulnya ada The Unfaithful One. Kita ngelanjutin Yeremia lagi. Tadi kan Yeremia 1. Minggu depan kita Yeremia 2. Oke, next Bang. Nah, buat teman-teman yang nggak sempet ikut ibadah PMKJ, itu sebenarnya besok masih ada kan, Selasa. Cuman untuk rekamannya juga ada di sini bit.ly/rekam-PMKJ. Nah, ini juga ada contoh kerangka untuk diskusi kelompok, itu ada di bit.ly/tumbuh30 menit. Nah, untuk kumpulan tulisan persiapan penerimaan mahasiswa baru online, ini juga ada nih di bit.ly/pmkj pmb.
Nah, buat info-infonya, kalau masih ada yang bingung, mungkin teman-teman bisa tanyain aja langsung ke pengurus di wilayah masing-masing. Oke, itu aja dari aku. Makasih. Shalom. Shalom, makasih Jeremy. Sama seperti Yeremia, saat ini Allah rindu memanggil kita untuk mempersaksikan kedaulatannya dan memberitakan firman-Nya. Ketika Tuhan mengutus kita, mari menjalani panggilan dan pelayanan itu dengan berani dan tak gentar. Walaupun keadaan sulit dan tantangan menanti kita di depan, percayalah padanya. Ia akan memegang kita dan menyertai kita. Hendaklah hidupmu sesuai Injilnya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kabarkan Injilnya dengan berita gentar lawan musuh kita. Berita Injil, berita selamat, tulis memandangkanlah pergumulan kita tiada habisnya. Hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya, sepanjang hidupmu di dunia. Hanya pimpin kita. Ikut jalur salibnya, menuju bahagia, bersyukur pada Allah akan kebangkitannya. Pemberitaan kita tiada artinya, hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya, sepanjang hidupmu di dunia. Pimpin kita. Mari kita tutup ibadah Bible Study kita pada hari ini dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sungguh bersyukur Bapa untuk setiap Roh Kudus-Mu yang boleh melekat dalam hati dan pikiran kami, yang boleh membantu kami untuk memahami firman dan kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau sampaikan pada kami masing-masing lewat Bang Riko. Terima kasih untuk lagu dan pujian yang kami nyanyikan Bapa. Dan Tuhan, saat ini kami sudah sampai di penghujung ibadah Bapa. Tolong kiranya kami ya Tuhan, agar kami tidak melupakan firman kebenaran-Mu dan juga panggilan-panggilan-Mu ya Bapa, yang tadi telah Engkau utarakan Bapa selama ibadah ini. Tuhan Yesus yang maha baik, kami ingin berdoa juga ya Bapa, agar kiranya firman kebenaran-Mu boleh menetap dalam hati dan pikiran kami, boleh berbuah, dan nantinya boleh kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, seperti Yeremia ya Tuhan, mungkin saat ini Engkau rindu memanggil kami melayani-Mu. Bantu kiranya kami Tuhan, tolong kiranya kami ya Bapa, agar kami boleh meresponi panggilan-Mu ya Tuhan dengan hati sukacita dan tidak takut, tidak gentar terhadap berbagai tantangan yang mungkin menghadang kami di depannya. Tuhan, kiranya Engkau pun boleh membantu kami untuk peka terhadap panggilan-Mu, terhadap kehendak-Mu yang telah menetapkan rencana atas hidup kami sejak dahulu kala.
Tuhan, bantu kami untuk yakin padamu, bantu kami untuk yakin pada penyertaan-Mu, pada kemurahan-Mu yang memanggil kami, dan pada anugerah-Mu yang akan memperlengkapi kami dalam tugas pelayanan dan panggilan-Mu, Bapa. Tuhan, selama kami beribadah, mungkin kami mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tolong ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tolong kiranya arahkan pula kami ke dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa, agar kami boleh terus berfokus padamu, terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Engkau rancangkan, yang boleh Engkau berkati, yang boleh Engkau sertai ya Tuhan di dalam ibadah Bible Study kami ini. Kiranya ya Bapa, segala kemuliaan kami arahkan kepada nama-Mu saja, biarlah nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan, di atas segala pujian atas pelayanan kami ini. Tuhan yang kiranya sertai kami di kegiatan kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini teman-teman. Sampai jumpa Bible Study minggu depan.